Semangat mencari Tobrut semuanya. Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam lomba makan kerupuk. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang duduk bersantai di kediaman Hua Buyu sambil nyebat sampurna kretek. Lalu tidak lama setelah itu Hua Buyu pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan hingga pada akhirnya mereka berbasa-basi santai dan berbincang-bincang. Setelah ramah tamah dan basa-basi busuk, Hua Buyu pada saat ini segera berkata bahwa dirinya pada saat ini belum mengetahui nama dari saudara, jadi izinkan dirinya pada saat ini memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah master dari Bintang Merah. Selain itu saudara juga bisa menyebutnya dengan sebutan Hua Buyu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga berkata sambil tersenyum sambil memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiaoyan sang pemburu janda tato laba-laba tengkurap. Hua Buyu pun merenung sejenak setelah mendengar nama belakang dari Xiaoyan. Setelah itu Hua Buyu pun bertanya apakah mungkin saudara laki-laki berasal dari keluarga Xiao Xiao. Xiaoyan pada saat ini secara alami mengerti yang dimaksud dengan keluarga Xiao oleh Hua Buyu ini adalah keluarga Xiao yang berada di dunia tingkat atas. Pada akhirnya Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan hanya berasal dari alam yang lebih rendah. Keluarganya memang keluarga Xiao tetapi seharusnya bukan keluarga Xiao yang dikatakan oleh saudara Hua Buyu. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu dirinya kembali menatap ke arah Xiaoyan dan berkata ternyata saudara Xiaoyan tampaknya sangat pandai mengendalikan api. Dirinya berpikir intensitas api dari saudara Xiaoyan ini sangat mirip dengan dewa dari api kuno. Dewa api kuno ini berasal dari alam yang lebih tinggi dan kekuatannya tidak perlu ditanyakan lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hua Buyu, Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama dari alam ini. Guru dari kedua anaknya adalah King Zi yang merupakan orang dari klan Dewa Yan kuno. Namun Xiaoyan pada saat ini masih tetap rendah hati dan berkata hanya saja Xiaoyan cukup beruntung untuk memahami jalan api. Namun meskipun begitu secara alami tidak mungkin untuk membandingkan kekuatan Xiaoyan ini dengan orang-orang kuat di tingkat atas. Hua Buyu pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan. Hua Buyu berkata sepertinya pemahaman saudara Xiaoyan tentang api surgawi ini sedikit dangkal. Jika saudara Xiaoyan bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari seorang yang memiliki pemahaman yang cukup tinggi, maka Hua Buyu yakin saudara Xiaoyan pasti akan bisa naik ke puncak di masa depan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini mengalihkan topik dengan bertanya kepada Xiaoyan apakah saudara Xiaoyan berada di sini hanya untuk membantu adiknya menemukan Void Seeds. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengangguk. Sementara itu Hua Buyu lanjut berbicara seharusnya sepertinya ada hal lain yang akan dilakukan oleh saudara Xiaoyan. Hua Buyu pada saat ini melihat tampaknya Xiaoyan adalah orang yang memiliki depresi dan dirinya benar-benar memiliki tekad yang kuat. Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum masam mendengar perkataan dari Hua Buyu. Xiaoyan pun segera mengangguk dan menjelaskan bahwa Xiaoyan akan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Namun hal yang konyolnya adalah Xiaoyan bahkan tidak memiliki cukup biaya untuk perjalanan. Oleh karena itu Xiaoyan harus mendapatkan sponsor dari Nona Ding Yue. Hua Buyu seketika menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya bertanya apakah saudara Xiaoyan benar-benar akan mengikuti kontes 10.000 alam. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bukankah seharusnya dengan kekuatan dari saudara Hua Buyu, saudara Hua Buyu akan bisa ikut serta dalam kontes 10.000 alam tersebut. Hua Buyu pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya sebelumnya pernah berpartisipasi dalam kontes tersebut, namun sangat disayangkan bahkan Hua Buyu pada saat itu tidak bisa melewati ilusi pertama. Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Hua Buyu. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa dengan kekuatan dari saudara Hua Buyu bagaimana mungkin dirinya bisa gagal. Hua Buyu pun menghela nafas tidak berdaya dan berkata,
sejujurnya kekuatannya pada saat itu sama dengan kekuatan saudara Xiao Yan pada saat ini. Selain itu sebenarnya ilusi ini tidaklah sesulit yang dibayangkan. Dirinya tidak memenangkan kompetisi pada saat itu mungkin alasannya karena kepribadiannya yang berlebihan. Sepertinya semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan kekuatan dari Hua Buyu. Terlebih lagi meskipun ada banyak kontestan di sana tetapi kebanyakan dari mereka adalah tim dari alam bawah atau menengah. Mereka semua berada di sekitar kekuatan Dosian bintang 1 dan terlebih lagi dengan pembatasan usia tidak banyak orang yang menonjol. Sementara itu adapun kompetisi seperti kontes 10.000 alam ini mungkin menggoda untuk dunia tingkat rendah dan tingkat menengah. Tetapi untuk dunia tingkat atas permainan seperti itu tidak diragukan lagi hanyalah membuang-buang waktu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan menyimak apa yang dikatakan oleh Hua Buyu. Dengan sangat serius di sisi lain Hua Buyu pada saat ini lanjut menjelaskan dirinya berkata bahwa di kompetisi ini babak pertama tidak terlalu sulit untuk dilewati. Tetapi setelah memasuki ilusi kedua pada dasarnya ada orang-orang seperti talenta dari semua lapisan masyarakat yang berkumpul bersama. Dengan begitu akan sangat sulit untuk mendapatkan skor dan memasuki di antara 2.000 orang di dalam ilusi setelah ilusi kedua menghilang, terutama beberapa murid dari dunia tingkat menengah bahkan mereka memiliki sumber daya yang melimpah, kebanyakan dari mereka telah menembus Dosian bintang 2 atau bahkan Dosian bintang 3, di bawah pembatasan usia 10.000 tahun ke bawah ini bakat dan kecepatan kultivasi semacam ini sungguh-sungguh sangat menakutkan. Jika Xiao Yan bisa memasuki ilusi kedua maka sebagian besar musuh yang akan Xiao Yan hadapi mungkin akan datang dari ruang tingkat menengah. Sementara itu untuk kompetisi terakhir itu akan mengumpulkan semua petarung top dalam 10.000 tahun terakhir. Xiao Yan masih menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya mengucapkan terima kasih karena Hua Buyu telah memberikan detail yang lebih lengkap. Bersama dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini teringat bahwa Xiao Wu Tian pernah berkata jika Xiao Yan bisa menonjol di 10 besar turnamen 10.000 alam, maka Xiao Yan akan dapat memperoleh perlindungan dari beberapa alam yang lebih kuat dan memberi benua Dou di lebih banyak waktu. Xiao Yan juga pada saat ini sangat penasaran hadiah apakah yang akan didapatkan jika mereka bisa menerobos ke peringkat 1. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan masih belum tahu hadiah apa yang akan didapatkan jika seseorang memenangkan kejuaraan di turnamen ini. Hua Buyu pun segera berkata bahwa hadiah dari kontes 10.000 alam ini sangat istimewa. Hadiahnya sebenarnya diperoleh di dalam ilusi ini. Setiap 10.000 tahun ilusi semuanya akan berubah. Namun untuk ilusi ketiga ini berbeda karena ilusi itu adalah ruang tingkat tinggi yang telah lama tertinggal. Di ruang tingkat tinggi ini ada juga keberuntungan yang tidak terhitung jumlahnya. Jika Xiao Yan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan ini, maka Xiao Yan akan segera dapat menonjol di antara tim-tim lain. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa mendapatkan perhatian dan ketika saatnya itu tiba, Xiao Yan benar-benar akan menarik perhatian dari beberapa alam yang kuat dan mereka akan mati-matian memenangkan Xiao Yan. Banyak alam yang lebih rendah berharap untuk mendapatkan perlindungan dari alam yang lebih kuat, karena hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan di alam yang tidak terhitung jumlahnya yang kacau ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan termasuk salah satunya. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun tersenyum malu dan pada saat ini menggaruk kepala belakangnya. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini sedikit terkejut. Hua Buyu tentu saja mengetahui dengan jelas kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Namun dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan berjuang untuk alamnya sendiri. Pada akhirnya tanpa sadar Hua Buyu segera bertanya apakah saudara Xiao Yan berjuang untuk alamnya sendiri. Hua Buyu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi penuh kekaguman. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar pertanyaan dari Hua Buyu. Hua Buyu pun segera lanjut berkata bahwa bakat kultivasi dari saudara Xiao Yan adalah yang terbaik di antara orang-orang yang dirinya temui sejauh ini.
mengingat waktu saudara Xiao Yan pasti akan mendapat tempat di antara talenta di masa depan. Mendengar Hua Buyu yang memberikan evaluasi tinggi kepada Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit malu. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu di hadapan Hua Buyu. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini segera kembali bertanya kepada Xiao Yan bisakah dirinya membantu Hua Buyu. Jika Xiao Yan setuju maka dirinya pasti akan memberikan pengembalian yang memuaskan kepada saudara Xiao Yan. Xiao Yan seketika terkejut saat mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Hua Buyu. Dengan kekuatan Hua Buyu apa yang pada saat ini dibutuhkan dari Xiao Yan untuk dibantu? Pada akhirnya Xiao Yan pun segera menjawab apakah yang harus dilakukan oleh Xiao Yan untuk membantu Hua Buyu. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini Hua Buyu seketika melepas ikatan pinggangnya. Xiao Yan tercengang sesaat dan pipinya langsung menjadi merah sementara Hua Buyu pada saat ini membuka bajunya. Xiao Yan tanpa sadar bertanya kepada Hua Buyu apa maksudnya. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini tidak menjawab dan segera menunjukkan sesuatu kepada Xiao Yan. Di jantung Hua Buyu Xiao Yan dapat melihat dengan jelas bahwa ada seperti awan udara hitam. Awan udara hitam ini perlahan mulai meresap ke dalam tubuh Hua Buyu. Setengah dari abu-abu diwarnai oleh warna hitam seperti kabut. Xiao Yan tanpa sadar segera bertanya kepada Hua Buyu apakah ini adalah racun. Hua Buyu pun mengangguk dan dengan cepat segera kembali mengenakan pakaiannya. Setelah itu Hua Buyu pun segera berkata jika tebakannya benar saudara Xiao Yan adalah seorang alkemis. Selain itu sepertinya saudara Xiao Yan bukanlah seorang alkemis tingkat rendah. Dengan kekuatan spiritualnya di keadaan suci dan jalan api, jika bukan seorang alkemis maka itu benar-benar sangat dirugikan. Xiao Yan pun mengangguk dan tidak menyangkal apa yang baru saja dikatakan oleh Hua Buyu. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa saat ini seharusnya mungkin Xiao Yan bisa menyempurnakan ramuan kaisar peringkat ke-8 atau bahkan peringkat ke-9. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun menganggukkan kepalanya dan berkata sepertinya saudara Xiao Yan sudah menebak apa yang diinginkan oleh Hua Buyu. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Hua Buyu dan benar-benar tidak mengerti apa yang Hua Buyu lakukan. Hua Buyu adalah master dari bintang merah. Mengapa dirinya meminta bantuan kepada Xiao Yan dan apakah tidak ada alkemis yang lebih kuat daripada Xiao Yan di bintang merah ini? Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bertanya apakah saudara Hua Buyu ingin Xiao Yan membantu memperbaiki ramuan untuk menghilangkan racun tersebut. Hua Buyu pun menatap ke arah Xiao Yan dengan serius dan pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Hua Buyu lanjut menjelaskan bahwa racunnya ini berasal dari bintang merah. Saudara Xiao Yan pasti sudah mendengar mengenai asal-usul dari bintang merah ini. Dulunya itu adalah inti sihir dari binatang buas kuno. Sementara master bintang dari generasi sebelumnya dapat menggunakan ini untuk mendapatkan kekuatan yang kuat. Mereka juga akan ditelan oleh kekuatan ini pada saat yang bersamaan. Semua master bintang merah tidak akan hidup lebih dari 20.000 tahun dan mereka akan sepenuhnya diracuni oleh racun ini. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan dapat lolos dari bencana tersebut. Oleh karena itu pada saat ini Hua Buyu benar-benar sangat ingin menghilangkan racun semacam ini karena ini benar-benar sangat menyakitkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas panjang. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah jenis racun yang kuat dan sama sekali tidak sebanding dengan racun biasa. Racun ini terus-menerus mengikis tubuh Hua Buyu siang dan malam. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa dengan kemampuan Xiao dan Xiao Yan khawatir Xiao Yan tidak akan dapat memperbaiki pil yang dibutuhkan oleh Hua Buyu. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini segera berkata bahwa saudara Xiao Yan tidak perlu terlalu pesimis. Dirinya tahu bahwa permasalahan ini sangat sulit tetapi tidak memerlukan waktu banyak untuk menyelesaikannya. Dirinya juga pada saat ini tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian digerogoti oleh racun sialan ini. Dirinya telah meminta beberapa alkemis yang kuat untuk menanyakan permasalahan ini kepada mereka. Dirinya juga akan memberikan imbalan kepada mereka yang berhasil menyempurnakan pil ini dengan hadiah yang besar.
dirinya akan membagikan 1/5 dari kekuatan bintang merah ini kepada mereka yang berhasil. Mungkin bagi saudara Xiao Yan hal tersebut terdengar agak gila, tetapi izinkan dirinya memberikan sebuah contoh. Pada saat ini Hua Buyu berada di Douxian bintang 4 dan dirinya hanya menyerap 1% dari kekuatan bintang merah. Bukankah jika Hua Buyu mendapatkan 1/5 dari kekuatan bintang merah ini akan ada keuntungan yang sangat besar bagi Hua Buyu? Xiao Yan benar-benar kaget ketika mendengar hal tersebut karena Xiao Yan juga seorang master di alamnya. Oleh karena itu Xiao Yan mengetahui dengan jelas tentang betapa mengejutkannya membagi 1/5 dari kekuatan alam tersebut. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih tidak percaya diri karena kesulitan dari ramuan ini. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini sedikit khawatir. Xiao Yan lanjut menghela nafas sehingga pada akhirnya segera berkata, bisakah saudara Hua Buyu menunjukkan resepnya kepada Xiao Yan? Hua Buyu pun mengangguk dan matanya berbinar dan segera mengeluarkan resep dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera melihat resep yang diberikan oleh Hua Buyu dan Xiao Yan menyadari bahwa hanya ada 3 bahan obat yang dibutuhkan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahan obat yang dibutuhkan sebenarnya tidaklah banyak, namun di antara ketiganya mereka benar-benar membutuhkan sumber jantung api. Xiao Yan berpikir bahwa bahan mentah yang disertai di dalam resep ini sudah tidak bisa dibilang langka. Bahan-bahan ini dapat dikatakan sudah hampir punah, terlebih lagi dengan jantung api. Mungkin jantung api ini masih ada tetapi belum tentu keberadaannya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa sangat sulit untuk menemukan bahan obat ini sendirian. Jika bukan karena keberuntungan dan kebetulan bahan obat seperti ini tidak akan bisa ditemukan sama sekali. Mendengar hal tersebut pada saat ini Hua Buyu pun menganggukkan kepalanya. Hua Buyu pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya telah memperoleh 2 bahan obat lainnya. Pada akhirnya hanya sumber nyala api atau jantung api satu-satunya hal yang belum mereka temukan. Meskipun dirinya tahu sangat sulit untuk mengumpulkan bahan obat ini, saudara Xiao Yan berkultivasi dengan metode api. Dengan begitu mungkin benar-benar ada kesempatan bagi saudara Xiao Yan untuk dapat menemukan jantung api ini. Hua Buyu pada saat ini benar-benar memiliki harapan yang tinggi kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terkejut dan harus mengakui bahwa kebetulan di dunia ini datang terlalu tiba-tiba. Xiao Yan juga pada saat ini melihat ketulusan dan harapan di mata Hua Buyu kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan mencoba yang terbaik. Jika Xiao Yan menemukan sumber nyala api maka Xiao Yan pasti akan segera membawanya ke saudara Hua Buyu. Mendengar hal ini Hua Buyu pun sangat gembira dan memutuskan untuk minum-minum santai bersama dengan Xiao Yan. Pada akhirnya keduanya pun benar-benar mabuk dan tidak sadarkan diri di tengah-tengah perbincangan santai mereka. Kali berikutnya Xiao Yan terbangun. Xiao Yan pada saat ini sudah berada di Fearless Art. Xiao Yan melihat sekeliling di mana ada anggota dari timnya, begitu juga dengan Ding Yue. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Ding Yue mengapa Xiao Yan pada saat ini berada di sini. Xiao Zhan pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah menggendong Xiao Yan untuk melarikan diri dari Hua Buyu. Ding Yue juga saat ini menjelaskan bahwa mereka harus memanfaatkan Hua Buyu yang sedang tepar untuk kabur. Mereka pada saat ini harus menemukan Void Seeds dan jika Hua Buyu terbangun mereka tidak akan memiliki kesempatan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan tidak bereaksi. Tampaknya pada saat ini alkohol masih menyelimuti pemikiran Xiao Yan dan Xiao Yan hanya bisa pasrah kepada Ding Yue. Sementara itu tanpa menunggu Xiao Yan bereaksi Ding Yue juga langsung mengendalikan Fearless Art dan melarikan diri dengan cepat. Mereka pada akhirnya meninggalkan bintang merah dengan kecepatan tercepat dan menghilang dalam waktu singkat. Namun tidak lama setelah itu ternyata Hua Buyu pada saat ini digantung di atas langit bintang merah. Alkoholnya juga sepertinya masih belum menghilang dan dirinya menatap ke arah bahtera yang menghilang. Hua Buyu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata perlahan bahwa gadis ini benar-benar ceroboh.
sementara itu kembali ke Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini sudah berada di dalam bahtera. Ding Yue perlahan-lahan melihat peta bintang laut yang berada di atas meja. Dirinya memikirkan cara mengambil rute selanjutnya dan cara meningkatkan peluang untuk bertemu dengan Void Seeds. Akhirnya Ding Yue pun berkata bahwa ada jejak di sekitar sini dan itu pasti tidak jauh dari mereka. Makhluk itu sangat besar dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menemukannya. Mereka pada saat ini harus pergi ke utara bintang merah terlebih dahulu di mana medannya sangat terbuka. Seharusnya di sana juga akan ada lebih banyak monster Void Seeds. Jumlah makanan di sana juga benar-benar sangat banyak oleh karena itu mereka pasti akan berkerumun di sana. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya tiba-tiba lambung kapal terguncang. Xiao Yan pun berdiri tiba-tiba dan memandangi lautan ketiadaan sebelum akhirnya Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan menatap ke arah tempat gelap di bawah dan kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera tersebar. Meskipun kekuatan deteksi ini terbatas di ruang tersebut, namun Xiao Yan masih bisa merasakan keberadaan dari Void Seeds. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa mereka tidak perlu mencari Void Seeds. Sepertinya pada saat ini mereka benar-benar beruntung karena mereka bisa bertemu langsung dengannya. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Long Yi dan memutuskan untuk memastikan hal tersebut. Xiao Yan bertanya kepada Long Yi apakah benar yang baru saja Xiao Yan ungkapkan. Mendengar hal tersebut Long Yi pada saat ini mengerutkan kening. Ada aliran udara yang kuat yang menurun di bawah kapal hingga pada akhirnya Long Yi berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ayah memang benar. Ini benar-benar keberadaan dari Void Seeds. Pada akhirnya dengan konfirmasi dari Long Yi ini Xiao Yan seketika menjadi lebih berhati-hati. Di lautan ketiadaan yang gelap ini jika mereka tidak berhati-hati dan tersedot ke dalam perut Void Seeds, itu benar-benar akan sangat mengerikan dan tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Long Yi segera berkata bahwa sosoknya tepat berada di bawah mereka. Xiao Yan seketika benar-benar terkejut karena keberadaan benar-benar sangat dekat dengan Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar takut mereka ditelan oleh Void Seeds hingga pada akhirnya memerintahkan Long Yi untuk segera berkomunikasi. Xiao Yan berkata kepada Long Yi bisakah Long Yi mencoba apakah Long Yi bisa berkomunikasi dengannya. Sementara itu Xiao Zhan juga pada saat ini melihat sekeliling hingga pada akhirnya segera berteriak kepada Xiao Yan. Dirinya berkata agar Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini melihat sepertinya ada beberapa bahtera di sana. Xiao Yan pun seketika menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Zhan dan Xiao Yan bisa melihat beberapa bahtera. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit dan berkata tampaknya itu memang seperti bahtera. Mungkinkah seseorang juga pada saat ini sedang mencari keberadaan Void Seeds? Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin khawatir karena jika hal itu memang benar pihak lain seharusnya memiliki banyak orang kuat di samping mereka. Dengan cara ini Xiao Yan benar-benar tidak ingin Long Yi mengekspos kemampuan garis keturunannya. Jika hal tersebut diketahui oleh orang lain bukankah Long Yi benar-benar akan diincar oleh mereka? Terlebih lagi dengan kekuatan tim Xiao Yan saat ini benar-benar akan sangat sulit untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Long Yi pada saat ini segera berkata dengan bersemangat kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah berhasil menghubunginya. Xiao Yan sedikit terkejut dan segera bertanya apa yang dikatakan oleh Void Seeds ini. Long Yi pun segera menjelaskan bahwa itu adalah Void Seeds yang mereka temukan di kota Qianxing sebelumnya. Dirinya berkata bahwa seseorang pada saat ini ingin membunuhnya dan dirinya sedang terluka. Oleh karena itu pada saat ini dirinya memerintah untuk diselamatkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin terkejut karena dirinya benar-benar telah terluka. Dengan begitu bukankah orang-orang yang memaksa Void Seeds melarikan diri dan terluka memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan? Pada saat yang bersamaan di sekitar Xiao Yan pada saat ini tidak hanya satu bahtera yang segera muncul, ada 4 bahtera yang lebih besar dari Fearless Art muncul di sekeliling Xiao Yan. Lalu belasan sosok bergegas keluar dari 4 bahtera dan aura yang dipancarkan oleh masing-masing sosok ini menakutkan.
beberapa sosok pada saat ini melewati Bahtera Xiaoyan dan hanya satu sosok yang berhenti perlahan. Sosok ini mengenakan baju besi dan pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Sosok ini pun segera berbicara dengan sangat agresif, tidak peduli apa tujuan mereka datang ke sini. Mereka harus dengan cepat pergi dari sini dan jika tidak dirinya akan membunuh mereka tanpa ampun. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya sementara Ding Yue pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan. Dirinya melihat pola yang tergambar di baju besi pria tersebut dan berbisik kepada Xiaoyan bahwa itu adalah keluarga Jin. Xiaoyan pun menatap ke arah pria tersebut sementara pria itu pada saat ini kembali lanjut mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa keluarga Jin bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Lebih baik mereka pada saat ini segera pergi karena dirinya tidak memiliki waktu untuk berbicara dengan mereka sekarang. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangkat kepalanya dengan ringan, dengan tersenyum tipis dan kata-kata yang paling arogan Xiaoyan segera bertanya bagaimana jika Xiaoyan tidak ingin pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini tatapan dingin segera melonjak di wajah pria tersebut. Dirinya memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang hanyalah beberapa orang kecil yang tidak tahu bagaimana untuk bertahan hidup. Namun pada saat ini dirinya juga sedikit terkejut berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Seharusnya ketika seseorang yang lebih lemah berhadapan dengan orang yang lebih kuat mereka benar-benar akan ketakutan setengah mati. Tetapi setelah mendengar perkataan Xiaoyan ini justru pada akhirnya tubuh dari pria tersebut sedikit terkejut. Namun dirinya segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya kembali berkata kepada Xiaoyan. Jika dirinya memiliki nyali coba katakan hal tersebut lagi. Xiaoyan pada akhirnya dengan masih mengangkat kepalanya kembali mengucapkan perkataan yang sama kepada pria tersebut. Pria tersebut pun segera berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Pria itu pun hendak bergegas untuk membunuh Xiaoyan tetapi dirinya segera dihentikan oleh sebuah teriakan. Suara tersebut berkata kepada si pria apa yang pada saat ini dirinya lakukan. Cepat datang ke sini karena hal besar ini lebih penting. Setelah tugas selesai maka mereka akan berurusan dengan makhluk kecil ini berikutnya. Pada akhirnya pria yang hendak menyerang Xiaoyan pun hanya bisa mendengus dingin dan membatalkan serangannya. Pada akhirnya dirinya segera mulai melesat menuju ke dalam lautan ketiadaan. Orang-orang ini semua menggunakan sumber kehampaan sehingga mereka dapat berpacu dengan bebas di lautan ketiadaan. Belasan sosok pada saat ini bergegas menuju kedalaman lautan ketiadaan yang tidak berdasar. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah orang-orang yang baru saja pergi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu apakah tujuan dari orang-orang keluarga Jin ini untuk menangkap Void Seeds. Sementara itu Ding Yue juga pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah kelompok keluarga Jin yang tenggelam di lautan ketiadaan. Ding Yue bergumam pasti keluarga Jin pada saat ini akan membayar harga yang mahal untuk hal tersebut. Namun juga dibandingkan dengan mereka menjual Void Seeds yang sudah mati hal itu benar-benar tidak akan sebanding dan kerugiannya benar-benar jauh lebih besar. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka pada saat ini ingin membantu Void Seeds. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak. Keluarga Jin ini juga merupakan salah satu kekuatan teratas di kota Qianxing. Dengan belasan sosok saja Xiaoyan dapat merasakan bahwa aura mereka benar-benar sangat kuat. Di antara mereka yang terlemah pada saat ini telah mencapai tingkat Dosian bintang 3, sementara itu yang tertinggi mungkin telah mencapai kekuatan Dosian bintang 5. Kesenjangan semacam ini benar-benar tidak akan dapat digoyangkan oleh kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan bergumam jika mereka mencoba menyelamatkannya Xiaoyan khawatir mereka akan dimusnahkan oleh pihak lain. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana cara mereka untuk membantu Void Seeds. Menanggapi hal tersebut Long Yi pun kembali berkomunikasi dan setelah itu segera kembali menjelaskan kepada Xiaoyan. Long Yi menjelaskan bahwa jika mereka membantu Void Seeds akan melakukan apa saja bagi mereka. Dirinya juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui lokasi dari Aula Roh Guntur.
dirinya juga menjelaskan bahwa dirinya hanya membutuhkan setetes esensi darah Long Yi untuk dapat membebaskan diri dari pengagangan orang-orang itu. Mendengar hal tersebut pada saat ini Long Xietian segera bereaksi dan berkata bahwa darah leluhur naga hitam sangat mendominasi. Untuk monster semacam ini setetes darah dari Long Yi sudah cukup untuk menguntungkannya tanpa batas. Oleh karena seperti itu Long Xietian khawatir jika Long Yi memberikannya setetes darah, maka Long Yi akan menderita sendiri. Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah Long Yi setelah mendengar penjelasan dari Long Xietian. Xiao Yan lanjut bertanya seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan oleh setetes esensi darah ini. Long Yi pun segera berkata bahwa itu tidak terlalu sakit. Selain itu Void Seeds juga berkata bahwa selama dirinya bisa keluar dari permasalahan ini, dirinya bersedia memberikan 10 tetes esensi darahnya sendiri sebagai gantinya. Void Seeds perlu menelan setetes darah baru yang memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera berkata karena ini permasalahannya. Xiao Yan berpikir metode inilah ya. 1 tetes darah ditukar dengan 10 tetes esensi darah, meskipun mungkin ada celah yang besar di antara esensi darah, tetapi jika benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Long Yi dan Long Yi tidak akan terluka, mereka pada saat ini benar-benar tidak akan mengalami kerugian. Mendengar hal tersebut Long Yi juga menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan menghela nafas lega. Xiao Yan benar-benar sangat senang setelah menyadari bahwa setetes esensi darah Long Yi yang akan diberikan ini sebenarnya tidak akan membahayakan Long Yi. Bersamaan dengan hal tersebut Long Yi pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa Void Seeds benar-benar sangat membutuhkan bantuan mereka sekarang. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak boleh terlambat. Pada akhirnya Xiao Yan segera menoleh ke arah Void Seeds yang pada saat ini terperangkap oleh puluhan orang yang berada di bawah. Xiao Yan pada saat ini masih merasa sedikit khawatir bahwa mereka akan dibalas oleh keluarga jin ini. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir bahwa mereka pada saat ini memerlukan sebuah strategi 4-3-3 untuk mencetak gol.